Assalamualaikum, selamat sore. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Eka Seharta Tenduru, NPM 2229061046. Prodi Ilmu Hukum semester 7. Di sini saya akan menjelaskan apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kontrak. Di sini saya telah mengambil judul yaitu adalah perspektif hukum dan praktik penyusunan kontrak yang efektif. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu kontrak. Kontrak merupakan alat yang sangat penting dalam dunia bisnis dan hubungan hukum lainnya karena berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan apa saja yang harus kita perhatikan dalam hal-hal membuat kontrak, yaitu 1. Identitas para pihak. Identitas para pihak dalam kontrak harus tercatat dengan jelas dan tidak ambigu. 2. Objek kontrak. Objek kontrak adalah hal yang menjadi pokok atau inti dari perjanjian. Objek ini dapat berupa barang, jasa, atau tindakan tertentu. Objek kontrak harus dirinci sedetail mungkin untuk menghindari ambiguitas atau ketidakpastian. 3. Kewajiban dan hak para pihak. Setiap pihak dalam kontrak harus memiliki kewajiban dan hak yang jelas. Kewajiban mencakup apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, sedangkan hak merujuk pada apa yang berhak diterima oleh masing-masing pihak. 4. Harga dan pembayaran. Harga dalam kontrak harus tercantum dengan jelas dan tanpa keraguan. Selain jumlah harga, cara dan waktu pembayaran juga harus dicantumkan dengan rinci. Misalnya, apakah pembayaran dilakukan dengan uang tunai, transfer bank, atau dalam bentuk cicilan. 5. Sanksi dan penyelesaian sengketa. Sanksi adalah konsekuensi yang ditetapkan dalam kontrak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam kontrak yang baik perlu dicantumkan ketentuan mengenai sanksi atau denda, misalnya denda keterlambatan atau pembatalan kontrak. 6. Force majeure. Klausul force majeure merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam kontrak, terutama untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat apabila peristiwa luar biasa seperti bencana alam, perang, atau pandemi menghalangi pelaksanaan kontrak. Dalam hal ini, pihak yang terkena force majeure tidak dianggap gagal memenuhi kewajiban kontraknya. 7. Kerahasiaan. Dalam beberapa kontrak, terutama yang melibatkan informasi sensitif, perlu ada klausul kerahasiaan untuk menjaga agar informasi bisnis, teknologi, atau data pribadi tidak bocor. Hal ini penting agar salah satu pihak tidak menyalahgunakan informasi yang diterima selama pelaksanaan kontrak. 8. Perubahan atau pembatalan kontrak. Kontrak harus mencakup prosedur yang jelas. Apabila terjadi perubahan atau pembatalan kontrak, misalnya perubahan kontrak hanya dapat dilakukan jika ada kesepakatan tertulis dari kedua pihak. Pembatalan kontrak juga harus diatur, termasuk ketentuan mengenai pengambilan uang atau ganti rugi yang harus dilakukan jika kontrak dibatalkan lebih awal. Baik, itu saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah kontrak. Di sini saya telah menyimpulkan dengan pembahasan di atas, yaitu penyusunan kontrak yang sah dan mengikat memerlukan perhatian yang cermat terhadap berbagai aspek hukum dan praktis. Hal-hal yang harus diperhatikan meliputi identitas para pihak, objek kontrak, hak dan kewajiban masing-masing pihak, harga dan pembayaran, serta klausul penting lainnya seperti penyelesaian sengketa dan force majeure, dengan memastikan bahwa setiap elemen dalam kontrak jelas dan terperinci. Risiko perselisihan dapat diminimalkan dan kontrak dapat berfungsi dengan baik sebagai instrumen yang melindungi hak-hak pihak-pihak yang terlibat. Baik, sekian dari paparan presentasi saya di atas. Semoga bisa dapat membantu kita semua. Saya ucapkan terima kasih.